Info kelahiran. Gembala jemaat, staf, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Johannes Mardianto atas kelahiran putri kedua, anak kedua yang diberi nama Alexandria Jovanka Mardianto pada tanggal 11 Mei 2022 di RS Cahaya Bunda Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Info ibadah. Datang dan hadirilah ibadah raya Minggu 22 Mei 2022. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Steve Mardianto MTH. Ibadah raya minggu ini, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Lili Lontoh dengan tema Taat dan Setia Mendatangkan Berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Buat Tuhan, jangan setengah-setengah. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami mau buka ibadah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita mau tetap bersyukur buat Tuhan atas segala kebaikan yang selalu menyertai kita. Amin.
Kita membawa penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan kita. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tapi sungguh lagi nyatakan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yes, Tuhan. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan hormat saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan sama-sama. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes, Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Tapi sungguh lagi nyatakan. Selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Amin Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang mulia Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami sanjung nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau mulia. Terima kasih, haleluya. Bisakah jemaat Tuhan mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan? Bersyukur buat segala kasih. Katakan syukurmu kepada Tuhan, sebab kebaikannya luar biasa dalam hidup. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes, selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Oh Tuhan yang sebab Engkau Tuhan yang selalu setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, lebih sungguh lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali kata Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ini janji kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Sebab hanya Engkau yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau memuji, memuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu berkenan di hati kami, sehingga kami bersorak-sorak memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Dahsyat luar biasa. Belum semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Dahsyat luar Haleluya. biasa. Kita percaya karena Tuhan kita dahsyat, karena Dia maha besar buat kita. Amin. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan kita, sebab Tuhan maha besar. Kita mau ceritakan kasih-Nya Tuhan di hidup kita. Kita mau ceritakan setiap mujizat-mujizat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sekarang satu Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat mengajukan. Lebih lagi katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat mengajukan. Jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji kembali Tuhan. Katakan sama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara. Lebih lagi kata Tuhan, Tuhan
dari segala alas. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Lambaikan tangan saudara, kata sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alas. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alas. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Pergumulan yang terbaik buat Tuhan kita. Lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tepuk tangannya lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Katakan sama-sama, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekarang kata, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi, glory, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bila kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam situasi apapun yang ada dalam kehidupan kita, dan kita akan mendapat berkat-berkat dalam situasi yang kita tetap setia. Amin. Haleluya. Katakan pada Tuhan kita, jadikan aku indah ya Tuhan, seturut dengan rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Lebih sebuah lagi katakan buat Tuhan kita. Haleluya, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, jadikan aku Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar kami selalu berharap hanya kepada-Mu, ya, taat dan setia kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Sedang jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan sama-sama. Jadikan kami indah ya Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu pagi hari ini, karena kemurahan-Mu lebih berharga dari hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami, mampukan kami, untuk kami dapat mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua. Lembutkan dan rendahkan hati kami Tuhan, jauhkan dari perbantahan ya Tuhan. Jauhkan dari hati yang masa bodoh, hati yang acuh tak acuh kepada firman-Mu. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami tidak akan dapat masuk surga tanpa firman Tuhan yang menyelamatkan kami. Tutup kami dalam darah-Mu ya Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami
tunduk kepada otoritas Roh Kudus, haleluya, sehingga kami dapat menerima semua yang Tuhan kehendaki dan kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang masih kelelahan habis mudik lebaran? Ya, kita semua ikut terbawa dengan suasana minal aidin wal faizin. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tema firman Tuhan yang kita mau terima bersama. Kalau sebagai seorang pelayan Tuhan, saya sampaikan firman itu harus buat saya sendiri dulu, ya. Baru itu dapat disampaikan kepada yang lain. Nah, taat dan setia mendatangkan berkat. Oke, kita akan baca Alkitab pagi hari ini di dalam 3 Yohanes ya, di belakang Alkitab di halaman belakang itu ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes ya. Kita akan baca di dalam 3 Yohanes pasal yang ke-1 ya, cuma 1 pasal ya. 3 Yohanes ayat 2 sampai ayat yang ke-4. 3 Yohanes, saya mengajak kita berdiri bersama saudara. Kita akan baca firman Tuhan ini. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Saya minta saudari Rahel akan tolong bacakan ayat ini. Oke, silakan duduk saudara, puji Tuhan. Saudara, ayat firman Allah ini kedengarannya sangat sederhana. Ya. Disampaikan bahwa semuanya baik-baik saja. Saudara boleh tanya di sebelah, kamu baik-baik kan? Tanya di sebelah, kamu baik-baik kan? Baik-baik kan? Apa ada yang nggak baikan? Ya, kalau nggak ada yang nggak baikan, mungkin seperti anak langsung tempel jentiknya. Wis balaan maning ya, balaan maning ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan bahwa baik-baik saja dan dikatakan bahwa tidak ada yang lebih memberi sukacita kalau anak-anakmu itu hidup dalam kebenaran. Kita dulu sebelum dewasa, sebelum tua, kita sudah melewati masa kanak-kanak, betul? Sudah melewati masa anak-anak. Ada yang bahagia, ada yang enggak bahagia. Nah, yang enggak bahagia itu kelihatan di hari tuanya. Ya, dia tiba-tiba suka joget sendiri. Dia tiba-tiba main ayunan sendiri, ya. Dia tiba-tiba ya jingkrak-jingkrak seperti anak kecil karena katanya masih cilik isunya beli bahagia, ya. Jadi udah tua dia cari bahagianya, ya. Tapi Alkitab bilang kamu nggak boleh seperti kanak-kanak dalam pikiranmu. Dalam tingkah lakumu kamu nggak boleh seperti kanak-kanak. Kamu boleh jadi seperti anak-anak dalam hal, ada yang tahu? Kejahatan. Ya, boleh jadi seperti anak-anak dalam soal kejahatan.
Anak-anak itu kalau ribut berantem balaan lagi. Betul saudara? Ya. Anak-anaknya di sekolah ribut. Di rumah orang tuanya berantemnya lebih keras lagi. Ya. Anak sama anak sudah balaan, orang tuanya meneng-menengan. Nah, ini saudara, ini perilaku kita sebagai anak Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang bilang begini, yang penting gue percaya sama Tuhan Yesus. Nomor satu kan katanya percaya selamat. Kata siapa? Kata siapa hanya cuma percaya. Karena Alkitab juga bilang setan juga percaya, betul? Kalau saudara punya Alkitab, saudara baca, setan juga percaya. Ada Tuhan itu setan percaya, malah gemetar kata Alkitab. Ya. Jadi saudara kita jangan disesatkan. Hanya cukup percaya sama Yesus kita selamat. Enggak saudara. Kita perlu taat kepada firman Allah. Saudara ingat kan sering kali diperdengarkan. Sekarang ini saudara dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau saudara pegang HP. Saudara bisa ketemukan betapa banyak tema khotbah. Ya. Macam-macam khotbah firman Allah disampaikan. Lagu-lagu rohani begitu banyak yang kita bisa dengar saudara. Ya. Firman Allah itu sepertinya bertaburan di mana-mana. Dan inilah caranya Tuhan. Agar supaya seluruh muka bumi mendengarkan firman Allah. Sebab itu kita harus sadar bahwa kalau firman Allah itu sudah disampaikan ke seluruh muka bumi, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Nah, pagi hari ini kita ada di gereja. Ya. Sekali lagi tadi di Yohanes ini berkata, aku senang sekali kalau anak-anak itu hidup di dalam kebenaran. Pernah saudara ada ibu, dia kebaktian. Selesai kebaktian ada anaknya yang harus ikut kebaktian remaja. Lalu anak ini mau diajak pulang. Enggak usah ikut ibadah remaja. Saya lihat. Saya bilang enggak ikut kebaktian remaja. Enggak, ada perlu katanya. Ini kalimat ada perlu. Ada perlu. Yang perlu siapa? Saya bilang. Apakah anak ini yang perlu? Atau orang tuanya? Saya tanya gitu. Kita wong tuai tante aja. Oh, berarti anak ini cuma ikut aja. Iya, anaknya sudah SMP saudara. Udah, anaknya suruh tinggal di ibadah. Kamu aja, nanti kita antar pulang. Terus saya bilang begini. Maaf ya, saya bilang maaf. Kalau anak itu dari kecil tidak dilatih. Tidak ditunjuk jalan, ini loh kewajiban kamu harus ibadah. Ya. Mama papa punya keperluan. Dan tanpa anak itu ikut pun kamu bisa selesaikan pekerjaan kamu. Jadi kenapa anakmu tidak boleh atau tidak perlu ibadah? Seringkali kita menganggap anak kecil itu enggak perlu ibadah. Ya. Yang penting orang tuanya. Kata siapa saudara? Yesus pun bilang. Ya, Yesus pun bilang. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya. Kalau anak kita ke sekolah, kalau sudah harus sekolah, apapun kesibukannya, jam berapapun dia tidur, besok pagi pasti dibangunin sebelum dia terlambat ke sekolah. Tapi saya melihat banyak sekali orang tua sekarang ini, anaknya gak ikut ibadah, masih tidur. Sepertinya legal banget alasan itu. Apalagi kalau ada keperluan sekolah. Legal banget meninggalkan ibadah itu. Hati-hati dengan penyesatan saudara. Iblis itu menipu kita dengan hal-hal yang kelihatan gak ada dampak apa-apa kok. Gak ada dampak apa-apa kok. Nanti di kemudian hari nilai-nilai ibadah itu saudara. Itu tidak akan ada di dalam hati anak-anak. Ya. Mama papa aja gak ngerasa penting aku harus ibadah. Kenapa aku harus sibuk banget? Mama papa kan bilang ya udah kamu ngantuk, kamu capek, kamu gak usah ibadah. Ibadah aja di rumah, online aja. Ya oke, kalau memang pemerintah tidak mengizinkan saudara. Tapi kalau pemerintah sudah mengizinkan,
Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan di dalam bait-Nya? Kita jujur ya saudara, kalau saudara online sama saudara di dalam gereja, ini secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Kira-kira saudara lebih fokus di mana? Boleh ada yang jawab? Fokus di mana? Di gereja. Ya. Kalau online, pakai kolor, pakai tank top. Betul nggak? Ambillah pisang goreng, kopi di depan. Iya toh? Iya. Apalagi apa aja. Sambil goreng-goreng, sambil ngulek-ngulek. Yang penting kan gue dengar firman-Nya. Nah, beda kan saudara? Saudara baca di Alkitab ya. Orang-orang yang datang kepada Tuhan. Itu diceritakan sampai mereka itu tersungkur di kaki Tuhan. Takut. Bukan takut apa ya, takut seperti orang yang bersalah, bukan. Tapi rasa takutnya itu rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Sementara kita sekarang akhir zaman, orang ke gereja itu asal nongol aja di gereja. Sambil dengar firman, sambil apa itu selfie-selfian. Firman Tuhannya, yang mimpin pujiannya. Itu lagi ibadah. Harusnya lagi ibadah kita itu fokus. Saya selalu diberkati kalau saya ingat waktu saya di Korea saudara. Anak-anak Tuhan itu memuji Tuhan luar biasa. Kalau ada anak-anak yang wira-wiri ya kan kita kadang nggak bisa mencegah ya anak-anak yang ini. Tidak ada satupun mereka yang menggubris, tidak ada. Tanggung jawab orang tua yang bawa anak itu. Nah kadang kita kan saking ramahnya lagi soraklah haleluya. Sambil anak itu dicawel, sambil anak itu diledekin. Itu di Korea tuh gak ada saudara. Ya, gak ada. Serius mereka memuji Tuhan, serius mereka menyembah Tuhan. Luar biasa, bukan tidak ada anak-anak loh. Ya, banyak mereka bawa anak-anak karena gak bisa tinggalin di rumah. Dan saya merasakan benar Tuhan itu adil. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan itu gak akan berhutang kepada kita saudara. Benar, gak akan berhutang. Sebab itu mari sebagai orang tua ya, kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita saudara. Enggak ada pensiun untuk terus mendoakan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita kepada firman Tuhan. Agar mereka tidak disesatkan. Sekarang anak-anak dia punya dunia sendiri saudara. Gadgetnya di depan laptop. Itu dia bisa kemana-mana saudara. Dan apapun bisa masuk dalam pikirannya. Nah kalau kita tidak hadang dengan firman Tuhan. Tidak hadang dengan hati yang menyembah Tuhan. Mau jadi apa anak-anak kita? Ya. Ada orang yang berkata gini, aduh susah banget ya. Punya anak begini, punya anak begitu. Banyak kali kita menyalahkan anak-anak kita. Yang kita salahkan anak-anak kita. Padahal apa ya? Kalau mau jujur siapa sih yang salah? Awal kesalahan itu siapa? Ada orang yang melihat anaknya sudah umur 17, 18. Kenapa dia jadi begini ya? Kenapa? Coba kita lihat ke belakang waktu dia masih kecil. Waktu dia bangun tidur, waktu dia sakit, apa yang kita lakukan? Ya. Ada orang yang anaknya sakit, dia langsung tanya sana sini, telepon sana sini. Dia tidak ajak anaknya berdoa. Ya. Gampang lah, anak mah gak tahu apa-apa. Kata siapa anak gak tahu apa-apa? Sejak dari rahim pun anak itu sudah mengenal penciptanya saudara. Tidak ada batasan. Kenapa orang-orang bilang ini? Kalau lagi ibu hamil, pasang dengerin lagu-lagu klasik. Dengerin lagu-lagu yang bagus. Sampai ada yang pasang tali pinggang, terus tempelin alat kecil supaya lagu-lagu. Nah, orang dunia saja percaya bahwa anak itu mendengar sejak dari dalam kandungan ibunya. Nah kalau kita orang tua mengatakan hal itu kepada anak kita. Ya, anak dalam kandungan. Ngomong, ayo nak kita berdoa. Ayo nak kita menyembah Tuhan. Diajak anak itu.
Ya, diajak, jangan, duh capek banget hamil. Aduh suami gak sayang lagi hamil. Aduh. Anak itu dengar loh. Percaya gak? Percaya gak? Ini Tante Leli ngecap aja. Dengar saudara, dengar. Tidak ada batasan usia bagi manusia untuk dapat kontak dengan Sang Penciptanya. Gak ada batasan usia saudara. Ya. Jadi kepada saudara-saudara orang tua kita yang ada, kita memang tidak ada yang sempurna, betul saudara? Kita tidak, mungkin ada orang yang memandang kita seperti saya pernah ditanyain begini. Tante, kalau mau milih mantu gimana sih caranya tante? Dia pikir saya ini gelar apa ya kali ya? Mantu, kamu mau cari mantu laki atau mantu perempuan? Mantu laki katanya. Kalau mau cari mantu laki, anakmu apa? Anak saya hamba Tuhan. Jadi saya mau cari mantu hamba Tuhan, pendeta gitu. Oh iya. Kalau kamu mau cari hamba Tuhan, pendeta, jangan menilai dia waktu di mimbar. Waktu dia khotbah, jangan, saya bilang gitu. Kamu kalau mau kenal calon mantu, kenal dia dalam keseharian. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju ya. Dalam keseharian, waktu dia menghadapi macet di lampu merah. Ya. Waktu dia harus buru-buru di jalan, waktu dia lagi repot di rumah, lagi terdesak begitu. Nah di situ kamu nilai. Tapi kalau dia pintar tante, justru yang pintar itu bahaya, saya bilang gitu. Loh kok pintar bahaya? Pintarnya apa dulu, saya bilang gitu. Ya. Kalau pintarnya ngesok, gaya, itu bahaya loh saya bilang. Sombong saya bilang. Oh gitu ya. Saya dalam hati, oh my God. Emangnya gue ini siapa ya? Tapi ya itulah hamba Tuhan itu saudara. Sampai diserahin sertifikat fotokopi tante, barangkali ada yang jual tanah. Dianggap saya maklar. Ya oke aja, gak apa-apa. Didoakan, tapi gak ada satu bidang tanah pun yang laku melalui saya. Gak ada saudara, gak ada ya. Ada lagi yang bilang gini, Tante Leli makan vitamin apa sih katanya. Ya biasa lah saya bilang. Ada anak yang kasih vitamin D3 ini itu. Iya kelihatan apa saya bilang. Ya gitulah katanya. Kesana kesini kok kayaknya gitu. Dia belum tahu. Nyampe di rumah, mana tukang pijet. Nah, benar saudara? Ya, jadi saudara, kita sebagai manusia itu semua ada sisi lemahnya. Karena itu dalam perjalanan kita ini belum selesai. Betul saudara? Katakan belum selesai. Belum selesai, kita sudah punya rumah, belum selesai. Punya anak, belum selesai. Punya cucu, punya cicit, belum selesai. Kita sudah selesai kalau kita sudah meninggalkan dunia dan Yesus menyambut kita. Itu baru selesai. Ya. Itu baru selesai. Hati-hati, begini saudara. Saya ketemuin ada banyak, lebih dari 10 orang yang bilang begini. Anak saya sudah gede, rumah semua sudah punya rumah, semua sudah punya mobil, semua sudah punya penghasilan. Kalau punya mobil, punya rumah, gak punya penghasilan enak gak kok? Gak enak, betul gak? Punya rumah, banyak orang sekarang punya rumah gak punya penghasilan saudara. Ya. Sudah gak ada mata pencaharian. Nah terus dia bilang gini, udah saya sih udahlah gak usahlah melayani lagi. Gak usahlah saya sudah selesai, saya sudah mau happy aja. Saya sudah, sepertinya dia mau melepaskan tanggung jawabnya. Ya mungkin untuk pelayanan yang membutuhkan tenaga fisik yang ini mungkin oke. Tapi kalau untuk tanggung jawab secara moral, tanggung jawab di dalam doa itu harus terus gitu. Ya. Dan saya menemukan orang-orang yang seperti ini saudara. Yang merasa sudah cukup saya untuk Tuhan, sudah cukup saya untuk Tuhan.
Game over saudara. Selesai. Ya. Enggak sadar bahwa genggaman tangan Tuhan itu menggenggam nafas kita. Betul saudara? Jadi jangan merasa bahwa semua itu kita yang menentukan. Enggak saudara. Bukan kita yang menentukan segala sesuatu. Kita bisa merancang segala sesuatu. Bisa. Ada orang yang hebat banget. Ini bisa, itu bisa atur. Tapi ketentuan itu di tangan Tuhan. Ya. Jangan kita mengkondisikan Tuhan untuk menolong kita. Jangan mengkondisikan Tuhan sesuai dengan permintaan kita. Kadang-kadang saya ngeri juga dengar dong, oh iya ini pasti berhasil sebagai presiden. Tahun 2000 berapa? 24 sampai berapa gitu ya. Pasti dia pasti. Kok mengkondisikan Tuhan? Ya. Untuk supaya dia benar jadi presiden. Untuk supaya dia benar jadi gini. Itu sesuai dengan keinginan kita. Jangan kondisikan Tuhan. Kadang hanya untuk menutupi egois kita. Kita berkata Tuhan tolong saya. Ya. Seolah-olah iman kita itu kuat banget. Padahal kita itu lagi egoisnya minta ampun. Saudara. Ada orang yang ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri. Dia itu enggak mau pakai baju merah, enggak mau pakai baju cerah, pakai hitam. Wajahnya tuh wajah susah terus. Kira-kira orang itu cinta banget sama yang sudah meninggal atau bagaimana menurut saudara? Ini saya belajar ya. Semakin orang berduka kalau ditinggal oleh orang yang dia kasihi, sebetulnya itu egonya makin kuat saudara. Egonya karena dia yang kehilangan. Yang hidup yang kehilangan, betul? Tapi kita mau belajar, saya bicara mengenai keluarga aja dulu ya. Seperti Daud, waktu anaknya sakit dia puasa nggak mau makan, dia menangis. Dia mohon siapa tahu Tuhan mau mendengar doaku. Siapa tahu Tuhan menyembuhkan anakku. Waktu dia masih berdoa, masih puasa, dia mendengar anaknya meninggal dunia. Saudara tahu apa? Dia meronta-ronta, langsung dikubur dia ikut nyemplung ke kubur. Kan ada yang begitu ya. Melu ning kubur, melu. Kepelarak stetik bayi wis jerit-jerit. Ya. Nah. Saudara, Daud itu rendah hati. Waktu dia dengar ya udah maunya Tuhan begitu ya sudah. Dia bangun heran. Pegawai-pegawainya heran loh. Kok anak mati kok kamu enjoy. Kok anak mati kamu malah masuk ke bait Allah. Kamu minta makan, kamu mandi, salin baju. Pokoknya membaharui penampilannya. Wah ini orang gak sayang anak nih. Gak sayang suami nih. Biasanya kan begitu ya. Itu suaminya meninggal, istrinya udah cekikikan, sudah ketawa-ketawa. Lalu pengen apa? Betul saudara? Kita itu mau menjadi orang yang rendah hati saudara. Ya, tidak memaksa kehendak Tuhan. Enggak, aku enggak bisa. Anak ini anak kesayanganku. Anak ini. Ya. Mari jemaat Tuhan. Kita ini lagi memegang janji Tuhan, betul? Saya katakan perjalanan kita belum selesai. Saya mengajak saudara membaca satu ayat ya. Kita baca di Korintus. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Sekali lagi saya katakan perjalanan kita belum selesai. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita punya janji-janji keselamatan.
Mungkin belum semua kita menerima janji Tuhan. Betul saudara? Kan banyak banget janji Tuhan itu. Belum semua kita terima. Nah, sementara kita memegang janji Tuhan. Saya selalu katakan jangan pegang dan mengharapkan janji manusia. Sekalipun itu suamimu, istrimu, jangan berharap apalagi menuntut. Ya. Karena itu manusia. Makin kita menuntut, makin kita mengharapkan janji manusia, makin besar kecewa yang kita akan alami. Ya. Nah, kita pegang janji Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan? Saudara pegang janji Tuhan? Saudara pegang janji Tuhan? Kita ini punya janji. Dan janji Tuhan itu janji yang murni, saudara. Janji Tuhan itu enggak ada yang gagal. Amin, saudara. Pernah ketemukan janji suami yang gagal? Coba angkat tangan istri. Yang ketemu janji Tuhan yang gagal. Janganlah tante, nanti aku ribut di jalan. Ya saudara, nanti aku berantem lah. Janganlah. Nah saudara, kita manusia tuh enggak bisa menggenapi janji kita. Jadi kalau ada orang yang tidak menepati janjinya, enggak usah marah-marah. Amin saudara. Enggak usah tuding-tuding, kamu itu, kamu itu, kamu itu. Kita sendiri pun seringkali kita lupa sama janji kita, betul? Lupa sama janji kita. Jadi wis kenal diri lah, ngacak lah dari firman. Ya, ngacak lah dari firman. Gak ada yang sempurna manusia. Hanya janji Tuhan yang murni. Nah, karena kita memegang janji Tuhan dan supaya janji itu menjadi bahagian kita, Alkitab berkata, kamu harus menyucikan dirimu. Dari hal-hal yang jasmani sampai ke hal-hal yang rohani. Kenapa? Ada yang bilang gini, di mana ayatnya nggak boleh ngerokok? Di mana? Hayo. Memang nggak ada bilang dilarang merokok, apalagi kretek buatan kudus. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita diberitahu bahwa kita ini bait Allah, betul? Saudara pernah baca iklan rokok? Merokok, apa? Merusak janin, apalagi? Jantung, apalagi? Paru-paru, apalagi? Hipertensi, apalagi? Bakar duit. Nah, semuanya itu merusak tubuh, betul? Betul? Nah, tapi kalau orang yang gak mau, bukan gak bisa ya. Kami bersyukur di beberapa jemaat kami itu saudara, mereka lepas rokok saudara. Ya. Berusaha. Kalau yang gak mau, itu pasti gak bisa. Pasti gak bisa, kalau gak mau. Malah berdalih lagi. Ya. Daripada gua cuma merokok, dia utang gak bayar-bayar. Dosanya mana lebih gede. Nanti tunggu tanya Tuhan di sorga. Ini pencemaran tubuh saudara. Merokok itu pencemaran tubuh. Ya. Alkitab bilang kita harus bersih. Kudus dari pencemaran jasmani. Lahiriah ini. Jangan ditato. Setuju saudara? Ada yang bilang emangnya apa? Alkitab kasih tahu jangan meraja tubuhmu. Ya. Kalau mau lihat orang yang yang benar-benar dia merasa bangga menjadi anak Tuhan. Kalau dia ada tato di badannya yang sulit mungkin bisa ditutup tapi dia nggak mau tutup, sengaja kasih lihat. Benar nggak sih katanya kalau orang punya tato itu kelihatan lebih gagah ya katanya. Benar nggak? Oh benar ya. Oh benar. Ya, kamu gagah nggak? Gagah banget. Ya, gagah banget. Ada orang tuh yang ngerasa bangga punya tato. Melayani Tuhan main drum ada tato dikasih lihat. Paulus bilang apa? Kalau aku itu semua sampah. Kebanggaan masa lalu itu sampah. Tapi kalau orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya, hal-hal yang jahat yang lahiriah itu belum menjadi sampah buat dia. Tapi masih bangga dengan itu, masih bangga
gitu. Laki-laki pakai anting. Ya, laki-laki pakai anting itu saya cuma lupa. Kalau 2, kalau nggak salah dibilang homo. Kalau 2 boleh coba-coba. Ya. Kalau kiri homo. Itu kalau di Amerika mereka punya kodenya saudara. Ya. Nah itu saudara itu pencemaran jasmani. Pakai baju semaunya. Ya. Kita pakai baju boleh semaunya. Saya pernah mendengar begini, perkataan begini. Kalau kamu makan silakanlah sesuai selera kamu. Tapi kalau kamu pakai baju tidak boleh hanya sesuai selera kamu. Karena kalau kamu pakai baju itu dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat oleh orang lain. Jadi artinya kalau kita pakai baju kita harus mempertimbangkan penilaian orang yang melihatnya. Betul enggak? Ya. Jadi enggak boleh pakai yang di atas rendah banget, yang di bawah tinggi banget. Betul? Ya. Ini yang lahiriah. Nah, yang rohani. Apa itu yang rohani? Yang di dalam hati, ya. Yang tersembunyi di dalam pikiran, tersembunyi di dalam perasaan, yang tersembunyi di dalam keputusan. Itu yang rohani, yang jiwa. Ya. Lihat orang sukses, oh itu mah dapat korupsi. Oh ini, nggak bisa lihat orang sukses. Ya. Semuanya dinilai negatif. Semuanya dianggap enggak baik. Saya sering kali saudara ditelepon, kadang bukan jemaat saudara, bukan jemaat, kenalan aja. Tante, suami saya begini, dengan cewek tante, dan ceweknya ini aktif di gereja loh tante, aktif doa. Dan kata suami saya, ceweknya ini suka kasih renungan firman ke saya, katanya dia bilang gitu. Kok bisa gitu ya tante, katanya. Kok dia pelayan Tuhan tapi dia mau jadi simpenan, peliharaan gitu. Nah ini ya saudara, hal-hal yang harusnya tidak terjadi. Udah tante saya udah capek katanya. Saya cerai aja tante katanya. Banyak sekali saudara yang telepon menghadapi masalah dan saya selalu berpikir begini. Kalau suami istri ada masalah itu pasti dua-duanya punya peran. Tidak mungkin hanya suaminya, tidak mungkin hanya istrinya. Pasti dua. Hanya beda apa? Persentase kesalahannya. Itu aja. Siapa yang lebih salah gitu ya. Nah cerai aja tante, cerai aja. Dia udah cerita panjang lebar tentang penderitaannya, tentang kejahatan pasangannya. Saya berkata, Tuhan tolong saya. Kalau saya bilang iya aja, dia langsung cerai. Telepon lagi, nanti 2 minggu telepon lagi. Nanti besoknya telepon, tante bolehlah tante, boleh. Aku gak bisa ngomong iya, aku bilang gitu. Gak bisa ngomong iya. Apapun alasannya aku gak bisa bilang iya. Karena itu firman Tuhan. Nah ini pencemaran rohani saudara. Hal-hal yang rohani. Kami sebagai hamba Tuhan itu mungkin saudara lihat ngapain sih ya Om Steve, Om David tuh ngapain ya di rumah dari pagi sampai malam ngapain ya. Kalau kita di toko kan kita gotong ini, kita pikul itu, kita bongkar ini. Kalau pendeta ngapain ya? Lah saudara gak tahu kesibukan hamba Tuhan. Betul Pak? Betul Bu? Kayaknya ragu-ragu Pak David, gimana? Ya. Hamba Tuhan itu pekerjaannya 24 jam saudara. Kapan saja dia dibutuhkan dia harus siap. Gitu. Nah orang ini minta supaya dia dikatakan iya supaya ini. Gak bisa. Gak bisa, apapun alasannya gak bisa. Kadang-kadang diajak kompromi dengan cara yang halus, dengan cara yang kasar. Ya udah tante kalau gitu saya mau ini aja dah, saya mau nanya-nanya ke dukun aja lah. Saya mau pakai ini supaya dianya bisa berubah. Saudara kenal sama dukun? Halo? Kenal orang pintar? Kenapa disebut orang pintar?
karena yang datangnya bodoh. Betul? Dukun itu dibilang orang pintar karena yang datangnya bodoh. Ya. Jemaat kami ada yang waktu itu dia jatuh dalam kemiskinan karena hutang banyak. Karena dia terlalu berani pakai uang bank. Dan uang bank sudah di tangan itu dianggap sugih pisan, saudara. Mangan mendi-mendi, wah pesta pora. Itu hati-hati ya. Kalau pinjam uang bank itu hati-hati sekali. Ya, ngerasa banyak duit, nggak tahu harus bayar setiap bulan. Dia pergi, tapi dia nggak langsung ke dukun. Dia suruh saudaranya, suruh cicinya pergi. Cicinya pulang, beli bisa. Cari dukune, Tuhane wong Kristen itu terlalu kuat katanya. Saudara bangga punya Tuhan Yesus yang hebat? Bangga punya Tuhan Yesus yang hebat? Dukun bilang aku nggak bisa tolong karena dia punya Tuhan yang lebih hebat. Dan saudara percayalah saudara, jangan saudara coba tanya-tanya ke dukun. Ya, coba tanya ke orang pintar, nggak ada orang pintar itu, yang datang yang bodoh itu. Ya. Jangan suka lihat-lihat apa itu Taurus, Virgo, horoskop. Di Alkitab ada loh. Kamu nggak boleh tanya ke horoskop tuh nggak boleh. Di kitab Yesaya, saudara, ada. Ya. Saul, dia pernah melarang semua umat Israel pergi ke dukun. Tapi pada saat dia perang, dia menghadapi musuh, dia nggak kuat. Dia menyamar. Menyamar bukan sebagai raja, menyamar sebagai rakyat jelata. Dia datang pergi ke dukun itu. Dia yang melarang tapi dia yang melakukannya. Dia pergi ke dukun dan dukun tahu. Dari situlah awal kejatuhannya saudara. Ya. Kita punya Tuhan itu di atas segala-galanya saudara. Jadi jemaat Tuhan taatlah sama firman Tuhan. Ada yang nawarin orang ini pintar, orang ini bisa nolong. Jangan datang lipat lutut di bawah kaki Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih ada. Selama kita punya Tuhan, selama kita taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu harus setia sampai nafas terakhir saudara. Amin saudara. Amin saudara. Jangan setia cuma 20 tahun, 30 tahun, 40. Saya ngomong ke anak-anak saya, mantu cucu saya. Saya tahun depan itu 50 tahun saya ada di Pleret saudara. 50 tahun di Pleret. Ya. Teman-teman hamba Tuhan seringkali nggak percaya kalau gereja Pleret itu seperti itu, saudara. Dia anggap saya ini kaya raya, dianggapnya. Ya. Dianggapnya kaya raya, sampai ada jemaat saya yang orang Nias, dia kira-kira 1 tahunan mungkin gitu. Saya kira Tante Leli ini punya pabrik apa ya katanya. Pabrik apa ya sebenarnya? Kita sebagai anak Tuhan kita nggak usah nunjukin, iya aku miskin, aku nggak punya ini, Kita punya Tuhan yang besar saudara. Walaupun ada kekurangan, ada kesusahan, jangan tunjukin apalagi di depan orang yang tidak seiman. Jangan cerita kesusahan kepada orang-orang yang tidak seiman saudara. Jangan cerita. Secara tidak langsung kita mempermalukan nama Tuhan. Sekalipun itu keluarga kita. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan sharing sama mereka. Akan mempermalukan nama Tuhan. Dan Alkitab berkata itu seperti air ceboran yang keluar saudara. Kita harusnya memancarkan pancaran air hidup bukan air ceboran. Air yang bersih. Tapi kalau kita mulai cerita tentang kesusahan kita, kesusahan ini, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah ini. Kita memancarkan, mengeluarkan air ceboran buat mereka. Gimana mereka mau percaya sama Tuhan. Oke ya saudara, jemaat Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Percaya. Saya kemarin membaca ada tulisan begini. Dunia ini sekarang katanya. 99% buatan Cina katanya. Benar memang kan buatan Cina banyak betul. Dari kursi, dari segala macam. Sampai dia bilang begini.
Cuma 1% lagi buatan Tuhan. Saya dalam hati, dalam nama Yesus. Ini adalah penyangkalan. Kita semua adalah buatan Tuhan, amin. Dan tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Jemaat, apa yang sedang engkau alami saat ini? Engkau sudah taat mungkin, tapi engkau belum melihat apa yang dijanjikan Tuhan menjadi milikmu. Seperti Yesus selesai berdoa dan waktu dia lapar, belum ada pernyataan dari Bapa di surga, iblis datang menggoda dia. Kalau saudara doa, puasa, setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi belum terselesaikan masalahmu, tetap taat kepada Tuhan. Karena dia Alfa dan Omega, haleluya. Dia mulai sesuatu yang baik, dia menyempurnakan bagi kita. Saudara harus teguh hatinya, setia sampai mati. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Anak cucu saudara akan dipelihara oleh Tuhan, haleluya. Ada banyak orang tua, dulu dia suka berdoa setia kepada Tuhan sampai matinya. Dia belum melihat perubahan ekonominya. Tapi sekarang anak-anaknya, cucunya, semua diberkati Tuhan. Semua hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi jemaat, taatlah dan setia. Saudara mau taat dan setia kepada Tuhan, lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara, tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Jadikan aku, terima kasih yang kau pandang. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Seturut karyamu yang di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat setia kepadamu, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan begitu kuat hari ini mengajar setiap kita. Taat dan tetap setia. Pegang teguh janji Tuhan. Janjinya pasti iya dan amin dalam hidup kita. Oleh karenanya pergumulan apa, kesulitan apa yang kau hadapi hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari setiap kita hari ini angkat tangan. Angkat tanganmu tinggi, mungkin kau mulai lemah, kau khawatir, kau takut, kau cemas. Karena rasanya begitu berat pergumulan yang sedang kau hadapi hari ini. Mari angkat tangan tinggi. Kita percaya ada datang pertolongan dari Tuhan. Kita percaya ketika kanan, kiri, depan, belakang tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar dari atas. Dari Tuhanmu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Amin, 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 amin. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mari sembah Tuhan yang berapa saat Jesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini firman-Mu menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami. Haleluya. Oh ya la 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 ya kuat, 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 kuat di dalam Tuhan. Amin, 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 amin.
Kami percaya tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi hari ini dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat karena sakit tubuh disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru mengalir Tuhan, mengalir Jesus Karabaya Syara. Dalam nama Yesus. Kami gak perlu tahu kapan masalah kami selesai, tapi hari ini kami tahu bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Ada kekuatan baru mengalir hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh turunkan tangan. Bapak terima kasih buat hari ini, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memberi kekuatan ya Tuhan. Engkau memberi kesehatan, pewahyuan Allah yang baru mengalir dalam hidupnya. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Jemaat Tuhan di Pleret diberkati. Keluarga besarnya diberkati. Dan setiap pelayanannya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati untuk pelayanan beliau secara khusus Tuhan. Di GPDI Pleret. Bahkan tahun depan itu tahun yang ke-50. Tahun ke-50 Tuhan hamba-Mu melayani, dan kami percaya Tuhan akan terus memberi kesehatan, kekuatan untuk melayani jemaat-Mu, melayani umat-Mu, bahkan dimanapun Tuhan percayakan atasnya. Tuhan kembalikan Tuhan apa yang sudah hamba-Mu tabur dalam ladang pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, juga memberkati dalam pelayanan nanti sore. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan atas hamba-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Beliau hari ini dalam pelayanan di Palangkaraya ya Tuhan. Allah Engkau memberkati pelayanannya pagi dan sore nanti Tuhan. Pewahyuan Allah juga mengalir. Kami percaya urapan Tuhan turun Tuhan atas hamba-Mu. Dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Kami mendukung dalam doa, mensupport dalam doa. Dalam nama Yesus dipakai Tuhan. Hamba-Mu secara luar biasa. Juga perjalanan kembali dari Palangkaraya Tuhan dalam lindungan dan berkat Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang baru hadir hari ini. Untuk ibu atau saudari Febe Azaria Pardede, Tuhan memberkati. Beliau boleh bersama-sama hadir Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati saudari kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pimpinan sinode kami Tuhan, untuk pembina rohani BPH GBI BPD Jawa Barat. Tuhan memberkati pemimpin kami. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kasih anugerah Tuhan mengalir atas bangsa ini. Untuk pemerintahan Pak Jokowi Tuhan dengan stafnya Tuhan memberkati. Anggota MPR, DPRD Tuhan memberkati. Bahkan Muspika Kecamatan Arjawinangun Tuhan memberkati. Shalom Tuhan turun atas Arjawinangun. Terima kasih untuk keadaan yang semakin kondusif hari-hari ini. Kami percaya ini semua karena doa-doa umat-Mu ya Bapa. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini pagi hari ini, maupun mereka yang menyaksikan layanan streaming kami di YouTube. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan rasa hormat kami untuk datang kepada Tuhan di dalam rumah-Mu ini pun Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya ketaatan dan kesetiaan mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati segala pekerjaan jerih lelah mereka, toko mereka, bengkel mereka, dagangan mereka, sarang burung, praktek dokter, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oleh karenanya Tuhan, tambahkan terus kesetiaan kami kepadamu, tambahkan terus ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Karena berkat Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami semua. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun sepekan, tanggal 15 sampai 21 ada Aaron Vladimir Agustinus, Ibu Suartini, Saudari Alfredo Nicholas Adam, Ibu Kondiana Sagala,
Yosafat Sartunggal dan Ibu Rima Latif. Tuhan memberkati mereka, roh jiwa tubuhnya sempurna. Dengan bertambah usia, bertambah kasih karunia-Mu ya Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Mereka semakin taat, mereka semakin setia di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Juga memberkati ulang tahun pernikahan sepekan ini Bapak Cot Ombi Siombing dengan Ibu Adelina Munte, Bapak Peter Lumowa dengan Ibu Lileva. Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya keharmonisan, kedamaian, sukacita Tuhan mengalir dalam hidup pernikahan mereka. Sehingga mereka melihat dari pernikahan mereka, anak-anak mereka, bahkan mantu cucu mereka merasakan berkat Tuhan melalui pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Allah siap memberkati kita dengan kasih dan anugerahnya yang berlimpah. Aminkan setiap kata yang kau imani terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian pulanglah dan terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati roh jiwa tubuhmu sempurna mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Oh, amin, 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 amin. Kami terima segala berkat-Mu ya Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Haleluya. Amin. Mengalir segala berkat-Mu. Diberkati, diberkati, diberkati. Sehingga kesat kita tidak menimpa aku. Menjawab doaku. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita satu dulu sejenak. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan itu ya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
keselamatan.